telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Sejarah penjajahan oleh Belanda terhadap Indonesia dimulai setelah terjadinya revolusi industri pada tahun 1602 sampai 1840 di Eropa, yang menyebabkan negara-negara Eropa seperti Belanda mengalami kekurangan bahan pangan, sehingga Belanda melakukan ekspansi melalui pelayaran pertama menuju ke timur Hindia di Nusantara, tepatnya di Pelabuhan Banten. Dan akhirnya masih lama kita berlayar. Kapan kita sampai ke tempat tujuan? Oh ya, sebentar lagi Kapten. Misalnya 15 menit lagi kita akan mendarat di Pelabuhan Banten. Betul. Dan akhirnya Dan terima kasih Kapten. apa betul di sana banyak rempah-rempah yang dibutuhkan oleh negeri kita, Belanda? Betul Kapten. Di negara-negara Eropa lainnya juga sekarang lagi melakukan ekspansi seperti kita, menjelajahi negeri-negeri di Hindia Timur, Kapten. Semoga negara ini mendukung kita bersama Pelabuhan Banten. Pas NJ Kapten, pastinya Kapten. Dalam perjalanan Kapten Cornelis dan ABK-nya selamat dan sampai di Pelabuhan Banten. Rakyat Banten pun merasa kaget dengan adanya kapal mereka yang singgah di Pelabuhan Banten. Akang udah dapat pisah. Semalaman akang nyari ikan di laut lupa makan, Neng. Tenang Kang, Neng udah masak kok makanan kesukaan Akang. Tongkol sambal petai. Wih, mantap keren mah. Jadi ayang buru-buru nyusul. Nyusul kawin sanes ujang. Nyusul barang dahar kan. Barang pokok manih mah. Kak, itu siapa ya? Namanya sama Kodran beda sama kita. Itu nggak badule, nasi gabul jagung, bunga deh mancung. Gak tahu, Neng. Kok HP Neng bentukan gini Kang? Kayak waktu kakak tembak-tembak heula. Bisa azan, Neng mah. Guten Morgen. Selamat pagi semua. Siapa kalian? Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Tenang. Perkenalkan, nama saya Jen Haiger dan ini Kapten Cornelis. Kami datang kemari ingin melakukan perdagangan di bawah organisasi VOC. VOC adalah perusahaan Persatuan Hindia Timur dan kami dari Belanda. Lalu apa keuntungannya buat kamu pribumi? Tentu, rakyat di Nusantara, khususnya Banten ini, akan makmur. Hidupnya terjamin, tidak perlu bersusah payah mencari ikan seperti ini. Dan kami akan memperkerjakan pribumi di sini dan mendapatkan imbalan yang besar. Apa betul itu semua Tuhan? Betul, Bu. Baiklah, saya akan sampaikan pada rakyat semuanya di sini. Hei semua warga, cepat, kumpul semua. Ada apa bro? Kenapa kami disuruh kumpul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebentar lagi ada orang bule dari Belanda akan membuka perusahaan dagang di sini. Nanti kita akan dipekerjakan dan kita akan mendapatkan upah yang sangat tinggi, sehingga kita tidak hidup miskin lagi. Bagaimana saudara-saudara? Apa benar begitu bro? Ini bukan hoax kan? Betul bro. Baiklah, kami semua akan menerima mereka untuk membuka perusahaan dagang itu di sini. Bagaimana teman-teman? Iya. Rencana Kapten Cornelis berjalan dengan mulus dan memberitahukan kepada kerajaan Belanda kalau misinya berhasil. Kapten, rencana kita berhasil. Sebentar lagi kekayaan alam di negeri ini akan kita kuasai.
Goodwell dan Hagen, ayo kita pergi. Tahun berganti tahun, seluruh wilayah Nusantara telah dikuasai oleh Belanda dan rakyat Nusantara. Sudah mulai curiga dengan niat sebenarnya orang Belanda itu menguasai Nusantara. Bahkan rakyat banyak yang disiksa dan diperkerjakan secara paksa. Hei kalian, cepat kerja, angkat batu itu cepat. Kami haus dan lapar, Pak. Alasan aja kalian, cepat kerja atau kita tembak. Pergi dan meninggalkan Bahadur yang sendirian. Kemudian beberapa menit kemudian company-company itu mendatangi Bahadur. Hei rakyat jelata, kemana kawan-kawanmu itu? Maaf Tuan, mereka telah melarikan diri ketika Tuan makan siang. Overgong, beraninya mereka. Rupanya mereka tidak sayang dengan nyawa mereka. Lalu kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Maaf Tuan, saya ingin mengabdi dengan company Tuan. Bagus, orang-orang seperti kamu yang dibutuhkan oleh company saat ini. Sekarang ayo ikut bertemu Jenderal Jan Hagen. Company-company itu membawa Bahadur kepada Jenderal Jan Hagen, dan Bahadur pun diintegrasi di sana. Bapak Jenderal, ada berita penting yang ingin kami sampaikan. Berita penting apa, ha? Beberapa rakyat jelata telah melarikan diri ketika sedang bekerja, Jenderal. Apa dong, Sir? Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk itu kami bawa rakyat jelata ini untuk menjelaskan semua. Saya rakyat jelata, jelaskan semuanya. Ya Tuan, Siapa nama kamu? nama saya Bahadur Tuan. Coba jelaskan, kenapa kawan-kawanmu pergi melarikan diri? Begini Tuan, mereka melarikan diri karena mereka sudah tidak kuat bekerja Tuan. Tapi saya tidak seperti mereka Tuan. Saya ingin mengabdi kepada company Tuan. Oh, Tuan. Bagus, bagus. Oh iya, saya juga mempunyai rahasia besar Tuan. Rahasia apa? Cepat katakan. Tapi apa imbalan yang saya dapatkan Tuan? Imbalannya? Kamu mau imbalan apa? Jabatan? Dengan emas? Atau apa? Saya ingin semuanya Tuan. Jabatan, dengan emas, bahkan saya ingin rumah, kendaraan dan seorang perempuan yang cantik untuk dijadikan istri saya. Gagal sekali kamu ini. Baik, saya akan berikan semua. Tapi kalau rahasia besar itu adalah hoax, saya pastikan kamu akan digantung di depan rakyat jelata lain. Siap Tuan. Jadi, apa rahasia besar itu? Sini Tuan, saya bisikin. Bahadur menceritakan semua kepada Jenderal Jan Hagen bahwa para rakyat yang melarikan diri itu tiba di padepokan pencaksilat dan melihat Jaka Sembung dan rekan-rekannya sedang latihan pencaksilat.
kita sudahi dulu latihan hari ini. Kita haus dan kita juga lapar. Alah, kamu datang latihan telat juga udah pengen istirahat. Betul tuh, udah makan siang tadi paling banyak, mana dia sempat ngambil sebagian jatahku. Kamu kan lagi diet, Rengganis. Jadi aku bantuin kamu makan siangnya ya. Oh ya, Sudah, jangan saling mengejek. Ini sudah sore dan latihan dicukupkan sampai di sini. Ayo semua, kita siap-siap memasak buat makan malam kita. Ya kak, tadi sebelum kita latihan silat, pagi-pagi sekali saya berburu ke hutan dan mendapatkan 3 ayam hutan. Mudah-mudahan cukup buat kita makan malam. Bagus, Liwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua siapa? Kenapa seperti orang ketakutan? Perkenalkan, nama saya Ucup. Ini istri saya Romla. Ini Ujab dan ini Asep. Kami dari seberang lereng gunung ini Kang Jaka. Jauh sekali. Oh iya, panggil Jaka saja. Akas, apa gerangan sehingga kalian bisa sampai ke sini? Kami semua diam-diam melarikan diri dari company. Kami sudah tidak tahan dengan kekejaman mereka. Kami diperkerjakan secara paksa tanpa diberikan upah dan kami jarang dikasih makan. Astagfirullah. Penjajah itu memang biadab. Orang tua kami juga dipekerjakan seperti budak sampai ajal menyebut mereka semua. Oleh karena itu, kami datang untuk meminta bantuan kalian untuk sama-sama melawan company Belanda itu. Baik, untuk sementara kalian aman di sini. Laksmini, Rengganis, tolong antarkan mereka ke kamar tamu untuk beristirahat. baik Kang Jaka. Ayo teh, Kang, ikut kami. Terima kasih. Para rakyat pun disambut hangat oleh Jaka Sembung dan kawan-kawannya. Mereka tinggal di sana dan diberi ilmu bela diri pencak silat. 1 minggu kemudian. Jaka, untuk melawan Belanda, khususnya untuk dirisan kita harus mempunyai taktik agar kita bisa menang. Apa rencanamu, Suliwa? Begini Jaka dan teman-teman. Bagaimana? Bagus rencananya. Gimana yang lainnya? Setuju. Pagi pun tiba. Cepat, bawa upeti dan senjata api ini ke istana. Jangan sampai diambil oleh pemberontak. Siap. Apa kalian? Mau apa kalian? Serahkan upeti dan senjata api itu kepada kami. Jangan mimpi kalian. Oh, rupanya kau Jaka Sembung, pemberontak intoleran yang dicari-cari oleh selama ini. Serang mereka. Terjadilah baku hantam antara company dengan Jaka Sembung dan kawan-kawan. Awas kau, Jaka Sembung. Tunggu pembalasan dari company. Jaka, apa yang akan kita lakukan dengan upeti dan senjata ini? Kita akan kembalikan upeti dan bahan pangan ini kepada rakyat. Karena ini milik mereka yang dirampas oleh company. Dan senjata-senjata ini kita perlukan untuk melawan company itu di kemudian hari. Dengan nyata ini, kekuatan kita akan bertambah besar. Dan atas izin Allah, insya Allah kita pasti akan menang. Takbir! Dalam terengah-engah, company 1 pergi ke istana dan menceritakan apa yang terjadi selama perjalanan kepada Jenderal Jan Huygens. Jenderal, di mana Jenderal Jan Huygens Bahadur? Lagi di toilet, komisi 1. Tuh, Jenderal Jan Huygens. Ada apa komisi 1? Tadi saya mulus-mulus habis makan seblak. Jenderal, saya ingin melaporkan bahwa tadi pagi ketika saya membawa upeti dan senjata api, tiba-tiba di tengah jalan
saya dan pasukan saya dihadang oleh Jaka Sembung CS. Lalu, Kami sudah berusaha untuk melawan Jaka Sembung CS itu, tapi ilmu bela diri mereka sangat tinggi yang menyebabkan upeti-upeti dari Rakyat dan senjata api kita dirampas oleh mereka. Over Thompson, rupanya pemberontak-pemberontak itu sudah mulai terang-terangan melawan kita. Komando 2, Siap, Jenderal. kerahkan semua pasukan komando untuk membunuh pemberontak-pemberontak itu. Siap, Jenderal. Maaf Jenderal, sebelum itu bagaimana kalau kita kumpulkan jawara-jawara di desa untuk membantu kita melawan Jaka Sembung CS itu? Caranya, Caranya dengan melakukan sayembara bagi siapa yang bisa membawa Jaka Sembung CS hidup atau mati, maka akan mendapat hadiah. Untuk hadiahnya, saya serahkan kepada Jenderal. Roderick Bahadur, taksana saya memberi jabatan Wakil Jenderal Kompeni kepada Ye. Terima kasih Jenderal. Komando 2, Siap, Jenderal. buatkan sayembara yang diusulkan Bahadur. Bagi siapa yang bisa menangkap Jaka Sembung, beri hadiah 100 golden. Sebarkan berita ini sampai ke sudut-sudut desa. Siap, Jenderal. Besok paginya, Company 1 dan 2 menyebarkan dan memberi pengumuman kepada semua rakyat di desa itu. Pengumuman. Bagi di antara kalian yang bisa menangkap Jaka Sembung, maka akan diberi hadiah 100 golden. Pengumuman selesai. Ada seorang jawara yang ingin mencoba sayembara itu, dan dia pun pergi ke istana pemerintahan Belanda. Misi Tuan, saya ingin ikut sayembara menangkap Jaka Sembung. Ayo, ikut saya bertemu jenderal saya. Komando 2, siapa dia? Dia jawara yang ingin ikut sayembara menangkap Jaka Sembung, Jenderal. Oh ya, siapa namamu? Nama saya Argadana, Tuan. Kelebihannya apa? Saya bisa membunuh tanpa menyentuh. Selain itu, saya tidak bisa mati walau dipotong-potong karena saya mempunyai ajian rawa rontek. Baik, untuk membuktikan ucapanmu itu, sore nanti kamu ikut bersama pasukan kompeni untuk menangkap Jaka Sembung. Yai, mengerti? Mengerti, Tuan. Ketika hari semakin sore, pasukan Company dan Argadana telah bersiap-siap untuk menangkap Jaka Sembung. Di sisi lain, para rakyat dan Rengganis nampak khawatir dengan jawara yang ikut sayembara itu. Kang Jaka, saya jadi khawatir bahwa musuh-musuh kita sekarang bukan hanya company itu, tetapi juga jawara-jawara bayarannya. Artinya, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Terkutuklah mereka-mereka yang bantu orang-orang kafir, apalagi membunuh sesama bangsanya. Tapi Kang, pasti jawara-jawara itu mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada suatu kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Allah, benih-benih dan jawara-jawara yang murtad yang menghalangi perjuangan kita akan kita hadapi sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Sep? Kelihatannya cemas dan perih sekali. Gawat Kang, semua rakyat dikumpulkan di balai desa oleh company dan Dan apa, Sep? Cepat katakan. mereka menyandra beberapa orang termasuk Ciromlah. Iya, dan bila Kang Jaka Sembung tidak pergi ke sana, maka company itu akan menembak Sandra di sana. Terlaluan, Jarum, Siliwa, Laksmini, Ganis, ayo kita ke sana. Dan mereka pun pergi ke sana untuk membebaskan sandra-sandra dari Company. Ampun Tuhan, lepaskan saya. Diam kau. Hei Jaka Sembung, jika dalam hitungan 3 kau dan kawan-kawanmu tidak ke sini, maka akan
kepala perempuan ini. 1, 2, 3. Dan lepaskan perempuan tak berdaya itu. Akhirnya orang-orang datang juga. Kembali dan memisnya kalian. Berlakukan rakyat seperti ini. Argadana, inilah lawan. Argadana, siapa dia? Apakah dia jawab itu? Wah, di sini kalian semua. Ilmu apa yang dimiliki olehnya? Setiap tubuhnya terpotong, dia langsung hidup lagi. Kalian pasti heran kan? Inilah ajian rawa rontek. Cepat kalian, semuanya lari. Tapi, jangan cepat pergi. Sembung yang masih lemas tetap berusaha menghalangi Company dan Argadana agar kawannya bisa lari. Cepat, bawa Jaka Sembung ke istana pemerintahan Belanda. Siap. Bagaimana dengan kawan-kawannya? Jaka Sembung yang melarikan diri itu Argadana. Biarkan saja mereka. Mereka tanpa Jaka Sembung bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu. Akhirnya, Jaka Sembung dan rakyat lainnya dibawa ke istana pemerintahan Belanda dan ditahan. Apa, Jenderal? Kami telah berhasil menangkap Jaka Sembung, Jenderal. Baik, Kompani 1 dan Argadana. Ini imbalannya Argadana. Terima kasih Tuan. Kompani 2, Bahadur. Siap, Jenderal. Bawa pemberontak-pemberontak ini ke ruangan tahanan bawah tanah. Siap, Jenderal. Bahadur, rupanya kau telah menjadi pengkhianat bangsa dan lebih memilih bersekutu dengan penjajah Company ini. Sudahlah, saya bosan jadi miskin. Mending bersekutu dengan Company. Hidup dan makan saya terjamin. Mending nikmati saja kamu hidup penjara. Bahadur, lepaskan. Lepaskan. Ayo, cepat jalan. Maaf Tuan, kalau boleh tahu hukuman apa yang pantas buat Jaka Sembung? Berdasarkan undang-undang yang berlaku di pemerintahan Hindia Belanda, bagi siapa saja yang menjadi pemberontak, maka hukumannya adalah digantung dalam 2 hari penangkapan. Hukuman yang sangat adil Tuan. Pastinya Argadana, ini 1. Jenderal. Buatlah pengumuman di setiap sudut desa ini bahwa istana pemerintahan Belanda akan melakukan hukuman gantung diri. Buatlah pemberontak Jaka Sembung 2 hari lagi. Cepat laksanakan biar menjadi pelajaran buat orang-orang pribumi yang akan memberontak kepada Company Belanda. Jenderal. 2 hari kemudian, Company 1 menempelkan pengumuman di setiap sudut desa itu tentang hukuman yang akan diberikan kepada Jaka Sembung. Dan Teja Arum pun melihat dan membaca pengumuman itu. Assalamualaikum. Kawan-kawan, saya mendapat kabar bahwa besok siang akan dilakukan hukuman gantung buat Jaka Sembung. Astagfirullah, bagaimana ini? Kita tidak bisa berdiam saja di sini. Betul Asli, kita harus segera membebaskan Jaka Sembung agar tidak digantung. Tapi Johara bayaran Company itu mempunyai ilmu yang sangat sakti. Dia mempunyai ajian rawa rontek. Kawan-kawan, bukankah dulu kita pernah membahas ajian rawa rontek? Iya Soliwa, saya juga baru ingat. Jadi gini kawan-kawan, ajian rawa rontek itu mempunyai kelemahan. Apa
menahannya, Suliwa? Apabila kita berhasil memotong bagian tubuhnya, jangan sampai potongan tubuhnya itu menyentuh bumi atau tanah. Sebab kalau itu terjadi, maka dia akan hidup lagi. Pantas saja, dia hidup lagi ketika saya membunuhnya. Nah, nanti ketika kita berhasil membunuhnya atau memotongnya, langsung bawa potongan tubuhnya dan bakar segera. Oke, siap. Oh iya, karena besok siang adalah dihukumnya Jaka Sembung, maka nanti malam kita akan pergi ke istana pemerintahan Belanda untuk membebaskan Jaka Sembung. Lantas bagaimana caranya kita untuk sampai ke penjara istana pemerintah Belanda, Suliwa? Begini kawan-kawan, bagaimana mungkin aku melakukannya? Sedangkan orang tahu aku adalah pria tampan dan gagah. Apa kata dunia? Benar kata Suliwa, cuman itu satu-satunya cara buat membebaskan Kang Jaka Sembung Teja Arum. Baiklah, apapun saya akan lakukan demi negeri ini. Akhirnya, Teja Arum menyetujui rencana yang diajukan oleh Suliwa. Sedangkan keadaan di istana pemerintahan Belanda, para company melakukan pesta minuman keras. Gara-gara sebotol minuman berjalan sempoyongan. Tambah lagi sebotol lagi. Ayo dong bang bergoyang, biar saya temani. Makin asik sawerannya, sebotol lagi. Ayo semua, kita nikmati malam ini. Makan dan minumlah sepuasnya. Kita rayakan kemenangan kita. Benar juga, kita wajib merayakan kemenangan kita ini. Karena besok siang kita akan melihat si Jaka Sembung itu jatuh. Ayo kita bersama-sama semua. Kita sudah lama tidak bersenang-senang seperti ini. Iya, Pemuda Satu, hari ini hari yang sangat membahagiakan buat kita semua. Dalam pesta minuman keras yang berlangsung, muncullah tiba-tiba wanita cantik penjual kopi, yang sebenarnya Kawan-kawan, ayo masuk. Semua sudah tertidur. Cepat lepaskan Jaka Sembung dan semua tahanan di sini. Karena obat tidur itu cuma bertahan 1 jam saja. Ayo Kang Jaka, cepat keluar dari sini. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Asmini, Herganis. Ceritanya panjang kan, nanti kita ceritakan di luar. Ayo, cepat semua keluar. Waktu kita tidak banyak. di saat mereka memulai untuk kabur dari penjara, tiba-tiba datang Argadana dan dia pun menghalau Jaka Sembung dan kawan-kawannya. Kemana kalian, ha? Mau kabur? Langkahi dulu ayatku. Jaka, kelemahan Ajian Rawantek adalah ketika berhasil memotong bagian tubuhnya. Jangan sampai tubuhnya menyentuh bumi atau tanah. Baik, Suliwa. Hei, kenapa kalian berbisik? Kemari, hadap ya. Terjadilah duel lagi antara Argadana dengan Jaka Sembung dan kawan-kawan. Sementara rakyat lainnya yang ditahan mengambil semua senjata api milik company, dan tak lama company itu pun terbangun. Ada apa di luar ribut-ribut, Argadana sedang melawan Jaka Sembung Jaya, Pak. Apa? Pergilah kalian dari negeri kami ini. Semua senjata kalian sudah kami ambil alih. Apa bangsa? Ini 1 dan 2. Cepat tangkap mereka kembali. Siap, Biro. Allah.
Akhirnya, pasukan Jaka Sembung dan Rakyat berhasil melawan pemberontakan Belanda, dan mereka sangat bersyukur atas kemenangan itu semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Demikianlah drama musikal dari kami. Semoga terhibur dan dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.